dingkeng, semua bener. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel kita, KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, di setiap episodenya kita akan membawakan satu kisah cerita dari satu sosok yang kita temui, yang mana cerita ini bersudut pandang dari sosok tersebut. Untuk episode kali ini kita akan bercerita tentang sosok apa nih Teh? Jadi sosoknya itu perempuan merangkak tapi bagian pinggangnya tuh terbalik. Merangkak tapi bagian pinggangnya terbalik. Jadi kayak kayang. Tahu kan posisi kayang? Tapi bagian dari pinggang ke kepala tuh gitu. Oh, tapi dari sini ke bawah mah ke atas. Iya benar-benar, iya benar, iya. Iya nggak sih? Yang gitu nunduk, kan? yang nunduk doang mah kan dari pinggang ke atas kan? Iya gitu. Yang dari pinggang ke bawah gini. Ya gitu ya. Itu tag bawa pas bahas itu. Tahunnya tahu nggak Teh? Nggak kelihatan tahunnya. Terus nama dia lucu ya, namanya Asmara. Asmara. Kayaknya kalau Asmara nama-nama zaman sekarang gak sih? Tapi ini namanya Asmara namanya. Tapi dia ini ternyata adalah seorang gimana ya? PSK. Bukan. Astagfirullahaladzim. Penistaan agama. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi ujung-ujung ke situ? Ada dasar plot twist. Halo. Dah. Apakah ceritanya tidak jauh beda tahun-tahunnya gitu dari sekarang? Tapi sebelum kita ke ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk episode menarik lainnya. Untuk episode kali ini langsung saja kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Asmara adalah seorang guru ngaji. Guru ngaji. Guru ngaji di sebuah kampung padat penduduk. Semua keluarga di situ menitipkan anak-anaknya ke Asmara dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. 3 jam ya? Selama 3 jam. Dari usia berapa aja itu? Random aja sih. Random. Okay. Adalah seorang yang menganut ilmu kanuragan. Kanuragan? Gimana ya? Jadi ilmu-ilmu yang diambil atau diperoleh dengan cara ritual. Kalau Asmara ini tuh melakukannya dengan berendam di satu aliran sungai. Ada lagi satu ritual khusus di mana dia harus berhubungan badan dengan sosok. Kenapa lo ketawa? Ya maksudnya dia tuh kan perempuan, dia harus berhubungan badan dengan para jin gitu kayak tapi dibilang jin bukan jin ya. Ya siluman lah gitu ya. Bisa-bisanya. Demi menjaga kemolekan tubuhnya. Padahal dia guru ngaji. Iya. Padahal dia guru ngaji. Tapi bukan mendiskriminasi ya. Ya bukan maksudnya bukan. Tapi dia tuh mencari ilmu itu untuk awet muda, terus kecantikan, kemolekan tubuh, pokoknya demi beauty standarnya dia lah. Padahal ada air wudhu dia tuh ya. Bukan yang untuk kekebalan gitu. Tapi karena hal ini itu bikin resah orang tua murid. Karena bapak-bapaknya pada kepincut sama si guru ngaji ini. Jadi yang nganter anaknya dan menjemput anaknya bapak-bapak kayaknya ya. Karena kan si istri-istrinya ini
suka sibuk buat nyiapin makan malam, Iya, kayak betul. gitu. Atau mungkin sakit, nggak tahu ya. Dan Asmara ini memanfaatkan momentum keintiman kepada bapak-bapak ini. Jadi sebenarnya dia tuh nggak mintain uang buat pendidikan anak-anak, enggak, tapi si bapak-bapak ini jadi loyal gitu ke dia. Iya. Kayak bawain ayam hidup, Hmm, terus beras, singkong, pokoknya Pisang. iya, hasil tani dan hasil kebun. Asmara ini tuh tinggal seorang diri kan, jadi tidak ada yang menafkahi. Jadi dia bisa hidup dengan tenang, nyaman, itu karena bapak-bapak ini memberikan perhatiannya kepada si Asmara. Kalau ibu-ibunya di rumah nggak mikir macam-macam, karena mungkin dalihnya ya itu kan guru ngaji anak-anak. Iya. Lagian juga dekat dengan agama, otomatis orangnya pasti suci gitu di pikiran ibu-ibu ini. Padahal tuh enggak, di balik itu tuh dia hanya membangun tembok setinggi langit untuk memuaskan hasratnya. Si Asmara ini sampai-sampai meminta satu ternak kepada salah satu bapak-bapak yang perekonomiannya lebih tinggi daripada yang lain. Buset. Jadi dikasihlah 1 ekor kambing, tapi kambingnya betina. Jadi biar bisa Berkembang biak ya. berkembang, iya. Nah, tapi karena hal itu, jadi punya alasan nih si Asmara bertemu dengan si bapak-bapak itu. Mau mengawinkan kambingnya lah, beginilah begitulah. Jadi ada banyak waktu dimana si Asmara bisa berduaan dengan si bapak-bapak itu. Dan sampai hatinya mereka melakukan hubungan terlarang di kandang kambing. Hotel cek urang mah nya. Meh tadi amparanting daun pisang gitu tah. Dia akhirnya melakukan hubungan terlarang di kandang kambing itu, tapi mereka tuh nggak sadar kalau ada yang ngintip. Jadi yang ngintipnya itu bukan manusia, tapi melainkan sosok yang awal melakukan ritual dengan Amara. Oh, tapi itu berhubungan badan dengan si sosok itu pas hanya akan mendapatkan ilmu itu atau kayak keterusan gitu? Terus ada waktunya. Oh, oke. Misalnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ketentuannya. Nah, si jin ini tuh, si siluman ini tuh ngintip apa yang dilakukan si Amara. Nah, Amara tuh lupa kalau ternyata malam itu adalah malam yang harusnya dia tuh melayani si siluman ini. Dia lupa karena terlalu terbuai dengan kehidupan dia yang baru gitu, dengan banyaknya perhatian dari para bapak-bapak, dan akhirnya dapatlah kecantollah satu bapak-bapak yang paling kaya di antara bapak-bapak yang lain. Sosok siluman ini tuh cemburu kan karena Asmara melakukan hubungan intim ini. Nah, dia itu akhirnya mendatangi rumah si Amara, si siluman ini. Pada saat selesailah kegiatan terlarang itu, Amara pulang ke rumah. Pas dia pulang ke rumah, rumah dalam keadaan berantakan. Karena si Siluman kayaknya iya. Kenapa siluman itu bisa menyentuh barang? Karena kan itu mereka melakukan perjanjian ya, jadi ada ritual. Jadi si Amara juga mengizinkan siluman itu masuk ke dimensinya Amara. Terus Amara juga meminta izin kepada siluman itu untuk masuk ke dimensinya si jin ini gitu kan. Makanya jadi bisa melakukan hubungan kayak gitu-gitu. Jadi ada kesepakatan di antara dua belah pihak ini. Nah, pada saat si Amara itu melihat rumah dalam keadaan hancur gitu ya, berantakan gitu, banyak barang-barang yang berserakan, itu jinnya atau silumannya tuh ngoceh tapi nggak menampakkan diri. Kan biasanya tuh dia tuh bisa menampakkan diri di depan Amara untuk melakukan hubungan intim ya. Dan itu dia enggak, katanya aku tidak sudi dengan seorang pengkhianat gitu. Kata siluman. Berarti itu silumannya sebenarnya satu. Cuma satu. Oke. Terus tidak ada
kebaikan untuk seorang pengkhianat. Kata si silumannya, kamu harus merasakan hal yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Nah, si Amara ini tuh minta maaf sampai mohon-mohon ya ke si silumannya untuk ya janganlah gitu, maksudnya aku minta maaf kalau itu tuh hilaf. Dan silumannya tuh nggak denger. Jadi terakhir dia ngomong, silumannya kayaknya langsung pergi, jadi nggak denger kalau si Amara tuh minta maaf. Kebesokan harinya tuh muncul ruam-ruam di kulitnya, terus lama-kelamaan kayak bolong-bolong gitu. Nah, hal itu bikin dia kayak malu ya buat keluar rumah. Jadi anak-anak kecil yang biasanya belajar ngaji ke dia tuh datang ke rumahnya untuk menjenguk dengan para bapak-bapak itu. Amara menutup semua sampai yang terlihat, jadi kayak model cadar, tapi ini dia bukan pakai cadar karena zaman dulu ya, jadi dia pakai kain aja gitu buat ditutup gini. Jadi yang kelihatan cuma muka aja gitu, sedikit gini. Jadi kayak silang gitu. Si kainnya dia gini. Dia bilang, aku lagi sakit, jadi nggak bisa dulu ngajar, nggak tahu sampai kapan. Intinya dia tegas kayak gitu, terus dia tutup pintunya. Nah, satu bapak-bapak yang waktu malamnya itu dia habis berhubungan intim, itu dia mutusin buat, aku taruh semua bawaan dari anak-anak di depan pintu ya. Itu masih di depan anak-anak dan bapak-bapak yang lain ya, maksudnya dia ngabarin kayak gitu. Dan si Amara bilang, iya terima kasih. Jadi semua kebutuhan si Amara itu tiap minggunya dicukupi sama warga kampung, walaupun bukan yang mewah ya, maksudnya malam hari dimana biasanya Amara ini melakukan ritual dengan si siluman ini. Jadi dia tuh melakukan perkawinan gitu loh, kayak melakukan ritual yang perkawinan. Dia menghampiri si siluman itu di tempat biasa mereka melakukan hubungan. Pada saat dia manggil-manggil tuh silumannya nggak keluar. Terus dia berusaha ritual dari awal. Jadi dari dia masih berendam, terus sampai akhirnya menunggu di suatu tempat di mana mereka melakukan hubungan, tapi ternyata siluman itu tuh sama sekali nggak datang. Jadi Amara mikirnya tuh, oh berarti sudah selesai perjanjiannya. Walaupun aku terluka, maksudnya dengan keadaan yang kayak gitu rusak kulitnya, tapi ternyata tidak ada kematian. Nah, Amara tuh ngerasa pede, padahal pas lagi dia ngambil ilmu itu, dia tuh udah diwanti-wanti buat ini tuh efek sampingnya akan kematian kalau misalnya kamu berkhianat. Tapi ternyata kan enggak, ini cuma sakit-sakit biasa gitu. Dan dia tuh berobat. Jadi sekujur tubuh dia tuh ditempelin beberapa macam tumbuk, daun tumbuk gitu, daun-daunan yang ditumbuk buat obat lah ya. Sembuh nih, walaupun lukanya nggak banyak. Dan cinlok lagi sama bapak-bapak yang bukan bapak-bapak yang pertama. Buset. Beda lagi nih sama bapak-bapak yang kedua. Tapi apes ketahuan Sama istrinya. Apes ketahuan, dan si Asmara ini tuh diusir dari kampung. Karena ternyata dia tuh selingkuh sama yang dituakan di kampung itu. Berarti kan udah bapak-bapaknya udah tua. Udah berumur. Iya. Punya power sampai bisa ngusir Asmara dari kampung situ kan. Akhirnya dia pindah. Terus dia tinggal di satu gubuk yang terbengkalai. Jadi emang gubuk ini nggak ada yang punya. Dia udah nanya-nanya kan, ini nggak ada yang punya, silakan aja pakai aja kayak gitu. Cuma atapnya tuh bolong. Jadi kalau siang tuh bener-bener malu lah dia. Nah, dia tuh nyoba buat kumpulin kayak daun kelapa, daun apa itu ya. Jadi kunyit. buat daun apa? Daun kunyit. Buat apa anjir? Kan daun kelapa buat tutup atap. Aku kira buat obat ya. Makanya aku bilang daun kunyit, karena kunyit masih mending buat obat, kata aku teh, ketimbang kelapa.
Jadi Asmara ini mengumpulkan beberapa daun kirai dan akhirnya dia rakit sendiri gitu ya, dianyam untuk menutupi gubuknya yang bolong. Oke. Dia membuat kehidupan baru dengan bukan menjadi seorang pengajar lagi. Dia tuh akhirnya buka kayak warung makan gitu. Tapi gubuk kayak, itu? tapi kayak ya mungkin kayak warung nasi lah ya, kecil-kecilan. Rame tuh, rame. Cuma dia memang kan uangnya nggak terlalu banyak, jadi porsiannya juga nggak bisa yang dari pagi sampai sore gitu. Jadi jualannya cuma dari pagi sampai siang, begitu terus tuh sampai 1 bulan. Akhirnya dia kekumpul, nah sampai agak malam nih tutupnya, karena dia punya modal kan dan punya karyawan 1. Tapi jiwa klinik dia tuh nggak hilang. Dia masih mencari gimana caranya supaya usaha ini tuh berkembangnya lebih pesat lagi. Jadi nggak trauma dengan yang sebelumnya. Yang awal. Akhirnya dia nyari lagi ilmu-ilmu kayak gitu ke dukun. Tapi kata dukunnya nggak apa-apa, nggak bayar. Karena si Asmara ini kan cantik karena efek dari yang pertama. Iya. Jadi si dukunnya minta dibayarnya dengan cara menyetubuhi si Asmara. Oh, cowok si Iya, dukunnya. dukunnya. Oke. Nah, si Asmara deal demi dapat ilmu apa ya, penglaris. Nah, akhirnya bener tuh laris. Semua menunya tuh pasti habis gitu, tidak tersisa, dan nasinya juga jarang basi. Jadi makanannya itu nggak ada yang dianget-angetin. Karena beres masak, anget-anget, udah ludes lah, habis kayak gitu. Dan orangnya tuh langsung kayak berbangga diri gitu kalau Asmara. Tapi dia tuh nggak ngerasa cukup. Dia terus mencari lagi gitu supaya makin besar usahanya. Asmara pindah dari rumah gubuk itu ke agak samping. Jadi dia tuh akhirnya belilah lahan itu, dibeli sama dia, dan dia ngebangun lagi rumah di samping si gubuk itu. Nah, si gubuk itu juga bentukannya tetap gubuk tapi lebih lebar lagi, sama dia dibesarin karena buat tempat duduk orang-orang yang makan di warungnya. Banyak kejadian-kejadian aneh terjadi semenjak Asmara ini kembali ke dukun itu. Jadi banyak kejadiannya tuh kayak pegawainya mengeluarkan darah dari bola matanya. Terus banyak lalat di makanan-makanan yang kayak ikan gitu. Jadi banyak lalat. Terus Asmara tuh bingung, itu kenapa ya? Kayaknya aku harus ke dukun itu lagi gitu. Kalau si Asmara tuh akhirnya dia tuh datang lagi nih ke si dukunnya, bilang, oh kayaknya aku ada yang gak suka nih orang. Pokoknya si dukunnya itu bilang kayak gitulah ya. Si dukunnya, pokoknya si Asmaranya tuh bilang kayak gitu. Nah, si dukunnya bilang, kalau gitu tingkatin lagi aja penglarisannya, pakai mahar. Oh yaudah, nggak apa-apa, saya juga punya uang, katanya. Nah, si dukun ini tuh karena fetis ya, jadi dia tuh nggak butuh uangnya Asmara. Nah, kalau gue sih mikirnya, lu tuh kayaknya diguna-gunanya sama si dukun itu kayaknya, biar lu balik lagi. Cuma si Asmara juga iya ya kan, cuma si Asmara nggak mikir ke situ. Kelihatannya tuh kayak gitu kan. Melakukanlah hubungan terlarang itu lagi ya dengan si dukun. Terus rame lagi usahanya. Jadi semacam ketergantungan nih si Asmara ini ke si dukun itu. Dimana si dukun ini ternyata mempunyai istri. Tapi istrinya tuh normal, nggak yang main klinik apa segala macam tuh, enggak, dia normal. Dan si istrinya itu berjualan kain di kota. Jadi nggak ada di kampung, LDR-an gitu mereka. Di 1 tahun hubungan antara Asmara dan si dukun ini, istrinya pulang. Tapi bukan dengan feeling atau
ada hasutan dari orang, enggak, dia pulang biasa, mudik. Terus pas dia mudik, Asmara lagi ada di rumah itu. Oke. Tapi nggak lagi melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Asmara ini lagi bikin teh panas di dapur. Si ibu-ibunya tuh bingung, kayak, kok kamu kan tamu, kok ada di dapur gitu. Iya. Terus kata Asmara, oh iya, soalnya saya nggak enak, tadi mau minta minumnya, jadi mau bikin sendiri aja, katanya. Oh, kirain tuh minumnya buat suami saya, kata si ibunya. Oh enggak kok, buat saya, padahal emang dia mau bikin buat si dukun. Nah si istrinya tuh karena cuek, jadi dia sambil beres-beres bawaan dia yang dari kota. Jadi ngobrol kayak, oh gitu, jadi kayak gitulah. Asmara nih akhirnya nyamperin si dukunnya, bilang, ada istrimu ya, aku pamit ya, katanya. Oh iya, kata dukunnya. Si istrinya ternyata ngikutin Asmara. Jadi dia tuh nggak dengar si Asmara bilang gitu. Oh, kamu selingkuhan suami aku nih, kamu madu kayaknya, katanya. Oke. Dan diikutin sampai ke warung nasinya si Asmara ini. Tinggal di sini. Nah dia tuh ngecek udah punya suami atau enggak nih perempuan ini. Jadi si ibu-ibunya tuh nyangkanya si Asmara ini tuh janda. Padahal enggak, belum pernah nikah. Cuma memang udah berkali-kali berhubungan intim aja dia tuh. Iya. Si ibu-ibunya nih nanya nih ke suaminya yang seorang dukun ini, kamu selingkuh ya dari saya? Oh, memang kenapa? Kata si dukunnya. Jujur aja kamu selingkuh ya? Nah si dukunnya tuh jujur, iya, saya sudah tergila-gila sama dia. Oh ya udah, kalau kayak gitu mas, kita mending pisah aja. Saya nggak mau habisin waktu, habisin tenaga buat yang kayak gini. Dan akhirnya mereka pisah. Nah si dukun itu kan jadi berharap banyak sama si Asmara, karena dia ngerasa, aku nggak punya istri, terus aku juga lebih milih kamu daripada istri aku sendiri. Jadi si dukun ini dari yang tadinya nggak pernah keluar rumah, tiba-tiba dia selalu mampir ke warung nasinya si Asmara. Itu tuh yang bikin si Asmara jadi risih, karena si dukun ini tuh bukan yang usianya masih muda, udah tua. Jadi risih, dia tuh kayak, siapa sih ini gitu, kenapa bolak-balik ke sini terus. Si Asmara langsung nolak ke si dukun itu mentah-mentah. Dia bilang gini, aku kesana tuh untuk ritual, bukan menanamkan rasa sayang atau cinta sama Abah, katanya. Jadi Abah jangan salah paham. Nah si Abah ngedengar si Asmara ngomong kayak gitu kan, jadi tersinggung mau ngomong tersinggung gitu, dukunnya itu kan jadi tersinggung ya sama omongannya Amara. Terus dukunnya Asmara. Oh iya, Asmara. Jadi si dukun ini pulang. Pas pulang, si dukunnya malah melakukan ritual lagi nih untuk si Asmara. Jadi dia menyiapkan satu buah kelapa, terus dia tulis pakai huruf Arab yang gundul gitu. Dia paku lah satu kertas yang berisikan nama Asmara dengan bintinya, tanggal lahir dan wetonnya. Dia tulis, dan si dukun ini tuh perjalanannya sampai 2 hari untuk bisa melarung si kelapa ini di laut. Itu untuk membeli jodohnya Asmara. Membeli. Jadi si maksudnya Asmara kayak, tuh tidak akan dipertemukan dengan jodohnya. karena diambil oleh dukun itu. Oh, oke. Jadi ditukar. Jadi si Asmara ini tuh ditikah gitu ya, menikahi kayak apa ya, kayak hodamnya mungkin atau gimana, hodamnya si dukun ini. Jadi dia terikat, jadi mau kemanapun Asmara melangkah, dia akan kembali ke si dukun itu. Buset. Jadi peletnya tuh beda ya gitu dengan pelet yang biasa. Asmara sampai
sering menyatakan cinta saking gak ada cowok-cowok yang ngedeketin dia lagi. Jadi dia tuh kan biasanya dideketin cowok-cowok nih, jadi dia lumayan frustasi, kok gak ada yang ngelirik dia lagi. Terus warung nasi dia tuh jadi sepi. Jadi dibikin tidak berdaya sama si dukun itu, dan akhirnya si Asmara kembali lagi lah ke si dukun itu, dan si dukun itu jadi berubah cuek. Balas dendam. Iya, tapi dia tetap suka banget gitu, cuma dibikin cuek. Dan si Asmaranya tuh sampai menyerahkan dirinya ke si dukun. Yaudah nikahin aku aja deh. Jadi mungkin dia pengennya punya keluarga atau pengen punya yang melindungi dia kali ya. Dan si dukunnya itu enggan menikahi Asmara. Katanya aku tidak mau menikahi perempuan yang tidak baik. Kalau dipikir-pikir lu juga kan gak baik ya, si dukunnya. Cuma ya jawabannya kayak gitu. Nggak tahu kenapa Asmara malah jadi kesamsam sama si dukunnya setelah si dukunnya ngomong kayak gitu. Jadi yang di mata si Asmara itu si dukunnya masih muda. Jadi si Asmara ini kayak asistennya si dukun, disuruh-suruh bersihin rumah, Tapi masih berhubungan badan. iya. Buset. Jadi kayak diperbudak sama si dukunnya. Iya. Sampai si dukun ini tuh datang tamu yang pengen nyantet tapi dengan santet yang kayak lu ketawa bukan? Oh, gue tadi ngeliatnya ketawa. Nah, si abah ini bilang, aku punya ilmu baru tapi belum pernah dicoba. Ya, coba aja dulu. Pokoknya pengen yang paling bagus lah hasilnya, yang jangan terlalu lama. Nah, lo mau tahu si abah ini tuh malah menjadikan si Asmara ini tuh kelinci percobaan. Jadi dia tuh menyantet si Asmara di depan si kliennya. Gimana sih santet ini berjalan gitu? Apakah sesuai dengan yang diharapkan si kliennya? Si Asmara ini tuh pertamanya muntah-muntah, bukan muntah darah, jadi muntah-muntah biasa, muntah normal, tapi sampai-sampai lidahnya agak menjulur karena terus-terusan muntah. Terus dari tenggorokannya tuh timbul urat-urat yang banyak karena kebanyakan muntah kayaknya. Iya. Kalau logikanya gitu ya. Dan dia bilang panas terus gatal, jadi dia tuh garuk-garuk rambutnya, tapi yang bener-bener garuknya tuh pakai power, jadi si kulit di kepala dia tuh sampai kebuka gitu dan nempel di kukunya. Si kliennya tuh langsung senyum. Nah, kayak gini nih, saya tuh maunya jangan yang langsung mati, sedikit-sedikit begini. Kalau si dukunnya sih masih itu ya, maksudnya masih fokus dia. Terus si dukunnya mau lihat sampai mana sih ilmu ini. Nah, si Asmara ini tuh langsung kayak merangkak gitu, merangkak karena kakinya tuh dia teriak tuh kakinya tuh sakit. Jadi kayak si bapak ini tuh, si abahnya itu kayak megang boneka, tapi bukan boneka yang kayak voodoo gitu, bukan. Pokoknya kayak boneka jerami gitu, kecil. Nah, si kakinya ini ditusukkan sama si abahnya. Jadi si Asmara ini tuh nggak bisa berdiri lagi. Dia tuh jadinya merangkak terus bilang sakit. Nah, si jeraminya ini tuh diberdirikan, ditaruh di atas menyan yang lagi dibakar di atas bara. Jadi otomatis kan si Asmaranya loncat-loncat karena kepanasan kakinya. Iya, loncat-loncat. Terus Asmara ini menabrakkan dirinya ke kayu berkali-kali, ke batang kayu berkali-kali. Ini tuh udah penuh dengan luka ya, udah penuh dengan luka. Tapi Asmara tuh nggak meninggal. Udah selesai tuh, terus dia bilang lagi sama si kliennya, kalau kayak gini gimana? Ya, saya cocok. Dan Asmara tuh duduk di
duduk di bawah pohon sambil nangis. Dia tuh sadar kalau dia tuh lagi dijadiin kelinci percobaannya si dukun. Tapi dia nggak tahu kenapa dia tuh ikhlas, karena katanya sangat-sangat menyukai Abah. Ya karena dipelet kayaknya. Iya. Ya. Si abahnya tuh akhirnya dilah uangnya berapa gitu, dapat berapa gitu dari si kliennya, dan kliennya tuh pulang. Dan si Asmara ini dalam keadaan badannya yang penuh luka dan darah itu dimandikan sama si abahnya. Si Asmaranya duduk aja, terus dimandikan dengan air kembang gitu buat melunturkan ilmu santet yang tadi mengancam jiwanya si Asmara ini kan. Terus si abahnya tuh bilang, maaf ya, tapi memang nggak bisa bersih santetnya. Terus si Asmaranya jadi bingung kayak, oh yaudah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa nggak tuh? Nggak apa-apa gitu. Kalau emang nanti akhir hayat aku harus mati dalam keadaan kayak gini. Ya kata si abahnya. Pas udah tuh malam harinya Asmara tuh nyoba buat tidur. Tapi ternyata tuh susah, tidurnya tuh susah banget, jadi kayak gelisah, terus badannya tuh sakit-sakit, panas katanya. Dan dia tuh minta buat dibikinkan minuman kayak jahe gitulah, minuman jahe. Nah pas si abahnya kasih minum, si Asmara ini tuh nyamperin ruangan kerja si abahnya. Terus dia tuh kan berarti selama ini tuh dia mempelajari ilmu-ilmu si abah. Iya. Tanpa sepengetahuan si abah, dan dia memutuskan untuk menjual atau menyerahkan jiwanya ke siluman demi untuk membunuh si abah dengan cara yang paling sadis katanya. Aku rela menjadi budakmu, tapi kamu pun harus mengabulkan segala keinginan dan kehendak aku. Ya digituin ya otomatis mau lah. Terus silumannya tuh kenapa nggak susah nyari silumannya, karena itu kan ruangan dukun. Iya. Banyak siluman piaraannya si abah. Nah ada yang mau satu, dan akhirnya si Asmara tuh bisa membunuh si abah dengan mudah. Jadi tanpa perlawanan banget si abahnya. Dibunuhnya tuh kurang kelihatan, cuma tahu-tahu si abahnya udah dalam keadaan tengkurap, tapi rahangnya sudah nganga gitu. Sobek ke sini. Iya, udah nganga gitu. Cuma nggak tahu tuh itu diapainnya, nggak kelihatan. Nah si Asmara tuh akhirnya jadi seorang dukun gak sih? Iya. Dia jadi seorang dukun dan menduduki tempat si abah Sambil menyaksikan mayat si abah kayaknya. Dan dia tuh jadinya gini, dengan keadaan badan dia yang masih banyak lukanya. Cuma ya itu kan karena efek dari si ilmunya abah yang masih nempel di dia, ilmu santetnya tadi itu, jadi dia hidupnya juga terseok-seok. Jadi dia tuh nggak bisa full hidup normal. Kadang dia ngerasa harus harus garuk-garuk badannya, jadi badannya tuh penuh borok gitu. Penuh borok, banyak luka, bau. Jadi dia tuh bau, jadi takut sama air. Karena perih kali Kayaknya ya kalau takut, mandi. kayaknya gitu. Jadi dia tuh takut sama air. Nah, pas dia ngerasa udah kesulitan bernafas, si siluman itu menagih janji. Kalau memang kamu sampai di sini, kamu harus ikut sama aku. Dan si Asmara nggak bisa bilang enggak, karena kan itu udah perjanjian dia. Iya. Jadi akhirnya dia ikut si silumannya dalam keadaan sudah meninggal. Dia ikut, dia nempel di siluman itu. Jadi kalau misalnya mau digambarkan gitu, kalau divisualkan si Asmara ini bentukannya kenapa kayak gitu, ya karena efek dari si silumannya. Jadi badannya itu udah kayak remuk gitu di dalamnya. Asmara tuh. Cuma dia dalam posisinya kayak gitu, kayak kayang gitu. Dan larinya cepet banget. Kalau buat si silumannya sendiri itu makhluk kayak gimana? Kalau silumannya sih rambutnya tuh panjang, laki-laki. Terus dia bertaring gitu, kukunya tuh sampai nyentuh ke tanah.
kukunya. Kalau dia berdiri tuh kukunya nyentuh tanah. Makanya curiga si Abah itu dibunuhnya dengan ilmu kayak gitu. Iya. Soalnya kan namanya orang menjalin hubungan dengan setan, otomatis setan itu akan mudah untuk menyentuh kita. Beda ceritanya kalau misalnya kita tuh nggak ada sangkut pautan sama mereka, terus mereka tiba-tiba mau bunuh kita tuh nggak bisa. Tanpa ada alasan. Nggak bisa. Kalau misalnya kita dibunuh sama mereka tuh juga nggak bisa, kecuali ya itu kamu ada perjanjian, terus kamu menyerahkan jiwa kamu gitu, menjual diri kamu gitu untuk kehidupan duniawi itu bisa. Tapi kalau normal-normal aja tuh nggak bisa, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Oke. Ya, begitulah kisah dari Asmara ya. Siluman aja nggak suka dihianati gitu ya. Apalagi manusia. Jadi baik-baiklah dalam bertingkah. Baik-baiklah dalam bertingkah ya teman-teman ya. Buat teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada yang menonton ini, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komen kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode menarik lainnya. Bye!